Dikeluarkannya uang kembalian dari warung bakso tadi. Namun yang dia tunjukkan hanya daun nangka yang sudah kering. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah gagalnya mendaki karena suatu kejadian yang tidak masuk akal, di mana saat mereka akan pergi mendaki, mereka mampir ke sebuah warung untuk istirahat. Dan di situ, mereka memesan makanan dan minuman, dan bahkan rasanya sangat enak. Tapi menurut warga, ternyata warung itu adalah warung yang sudah tutup dan ditinggalkan. Jadi bisa dikatakan mereka mampir ke warung setan. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Libur akhir tahun, Adi, Jeff Ahmad dan Anton berlibur ke rumah Nek Ija, seorang nenek yang sepanjang hidupnya menjadi asisten rumah tangga di rumah keluarga Adi di kota. Bahkan sejak ayah Adi masih kecil hingga kini anak-anaknya sudah remaja. Dulu Nek Ija juga belum menikah sampai kemudian bersuamikan Mang Rohim, sopir di keluarga Adi. Hubungan mereka sangat akrab, sehingga keluarga Adi dan keluarga Pak Rohim sudah seperti keluarga sendiri. Mereka sudah tak bekerja lagi di rumah Adi, tetapi terkadang jika kangen, Nek Ija akan datang ke rumah Adi. Begitupun sebaliknya. Maklum, dari bayi, Nek Ija lah yang mengasuh Adi, jadi sudah seperti nenek sendiri. Desa Nek Ija gak jauh dari rumah Adi, desa yang masih asri dan alami. Berada di ketinggian sebuah pegunungan, mereka senang sekali berada di sana. Tak jauh dari rumah Nek Ija, terdapat tempat wisata yang memanfaatkan keindahan gunung, tempat berkemah, juga jalur pendakian. Siang itu, berempat, mereka berencana pergi ke tempat tersebut. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka pergi ke sana. Rencananya mereka akan pergi mendaki gunung yang ada di dekat rumah Nek Ija. Berbagai persiapan telah mereka lakukan. Berangkat pagi-pagi agar bisa beristirahat dulu di rumah nenek. Namun ternyata cuaca tak seperti yang diperkirakan. Sepanjang hari hujan mengguyur kota. Dari pagi buta sampai siang hari, hujan deras tiada henti. Keempat anak laki-laki itu sudah berkumpul di rumah Adi, menunggu hujan reda sambil bermain game. Kenapa nggak berhenti-henti hujannya ya? Kata Ahmad yang mulai tampak kesal. Biarin aja lah, tunggu sampai reda. Nanti kita nginep di rumah Nek Ija aja dulu. Baru besok kita berangkat naik gunungnya. Jawab Adi menenangkan teman-temannya. Hari beranjak sore ketika hujan mulai reda. Keempat kawan itu bersiap untuk pergi. Orang tua Adi menyarankan agar mereka berangkat besok pagi aja, karena udara sangat dingin dan jalanan juga licin. Tetapi mereka memaksa untuk pergi, menggendong tas karirnya di punggung. Adi meminta izin untuk naik gunung bersama teman-temannya. Jangan kamu gak lihat apa? Sekarang ini lagi musim hujan, bukan saat yang tepat untuk naik gunung. Bahaya kata ibu melarang. Ini kan hanya gunung di dekat rumah Nek Ija, Bu. Gunungnya juga gak terlalu tinggi kok, terang Adi. Sama saja nak, yang namanya gunung tinggi atau tidak, bahayanya tetap sama. Ini musim hujan, jangan membuat ibu khawatir, kata ibu cemas. Ibu tahu sekali, jika Adi keras kepala. Jika memiliki keinginan, harus dikerjakan,
tak mau ditunda-tunda. Adi janji akan hati-hati bu, sungguh deh, kata Adi kemudian mencoba merayu ibunya. Ya sudah, kalian janji hati-hati ya, jawab ibu. Akhirnya masih dengan rasa cemas. Mereka berempat bersorak kegirangan dan segera berangkat karena hari semakin sore. Mereka melajukan motornya pelan keluar halaman setelah pamit pada ibu. Kemudian mengemudikan kendaraan mereka dengan kecepatan sedang. Sampai di batas kota, gerimis kembali turun. Rinai hujan jatuh perlahan. Perjalanan masih lama. Mereka terus saja melajukan motornya, tak berhenti untuk memakai jas hujan. Hanya rinai kecil pikir mereka. Dan kemudian azan maghrib sudah terdengar. Gelap mulai datang. Setelah berbelok ke jalan yang menuju ke daerah Nekijah, mereka mulai melambatkan laju motornya. Jalanan mulai menanjak. Adi mengisyaratkan bahwa mereka akan sholat dulu. Ketika sampai di sebuah masjid di pinggir jalan, mereka berhenti. Lalu mereka sholat maghrib sambil beristirahat sejenak. Rumah Nekijah tidak jauh lagi. Selesai sholat, mereka berbincang sejenak di serambi masjid sambil meluruskan pinggang. Lumayan capek juga perjalanan tadi, ditambah tas besar di punggung. Aku lapar nih, cari apa kayak gitu yang anget-anget, kata Ahmad tiba-tiba. Iya, aku juga lapar. Makan bakso aja yuk. Enak kayaknya dingin-dingin kayak gini, timpal Jeff. Ya udah, kita cari bakso aja sekitar sini. Pasti ada sambil jalan, jawab Anton kemudian. Mereka mengendari motornya lambat sambil menengok kiri kanan untuk mencari warung bakso. Kiri kanan yang mereka temui hanya sawah dan kebun. Sepi sekali. Di kampung jika habis maghrib, biasanya orang enggan keluar rumah. Apalagi dalam cuaca yang dingin sehabis hujan seperti ini. Tiba-tiba di depan mereka tampak terang benderang cahaya lampu dari sebuah rumah atau warung yang ada di kegelapan sawah di depan sana. Adi memperhatikan bangunan itu dan setelah dekat, rupanya warung bakso yang besar. Adi memberikan isyarat pada Ahmad yang mengendari motor di belakangnya agar berbelok ke warung bakso itu. Mereka berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman warung. Suasana tampak sepi, tak ada pembeli yang sedang makan. Kemudian mereka berempat bergegas masuk. Sudah tak sabar cacing yang ada di dalam perut mereka. Ingin menikmati semangkuk bakso pedas yang panas. Adi memesan 4 porsi bakso dan 4 gelas teh hangat. Pelayan di warung itu hanya sendiri. Tapi sejak mereka masuk, dia hanya diam saja. Wajahnya tampak datar tanpa senyum, malah cenderung pucat pasi. Apa karena sinar lampu warung yang temaram? Batin Adi. Tak ramah menyambut pelanggan yang datang. Mungkin saja Simba sudah kelelahan melayani pembeli semajang hari. Sambil menunggu pesanan, mereka berbincang. Mata Adi berputar ke seluruh ruangan yang ada di dalam warung. Karena sudah lama, ia tak lewat dari sini. Pernah memang, ia bersama ayahnya makan di warung itu. Tetapi itu sudah lama sekali. Dan mbak pelayannya dulu ramah sekali. Entah mengapa sekarang jadi pendiam. Tak lama, pesanan mereka pun siap. Tak sabar menyantap bakso panas. Mungkin saking nikmatnya atau karena lapar, mereka sangat menikmati makanan berkuah itu. Enak sekali ya, gumam mereka. Begitu isi makanan dalam mangkuk itu, tandas. Adi membayar semua makanan dan mengajak teman-temannya agar bergegas. Dan hari semakin malam. Mereka melanjutkan motornya kencang karena energi yang sudah kembali pulih setelah diisi bakso dan teh hangat. Sampai rumah, Pak Rohim dan Nekijah menyambut mereka senang. Tergopoh-gopoh menyediakan teh hangat untuk tamunya. Lalu sebentar kemudian, nenek masuk kembali ke dapur. Anak-anak masih berbincang dengan Pak Rohim. Kemudian Nekijah ke ruang tamu lagi dan menyuruh mereka untuk makan malam. Ayo Mas Adi dan teman-temannya makan dulu.
Nenek sudah masak soto ayam kampung kesukaan Mas Adi. Suruh Nek Ija. Wah, kami baru saja makan bakso, Nek. Kenyang banget kita. Baksonya enak banget lagi, jawab Adi. Kan makan baksonya tadi. Sekarang pasti sudah lapar lagi. Makan saja dulu, nanti keburu dingin, kata Nek Ija. Baru aja kita makannya, Nek, di warung dekat sini, terang Jeff. Warung yang mana? Tanya Pak Rohim. Itu, warung yang di tengah sawah, Pak. Yang dulu banget, aku pernah makan di situ sama ayah dan Pak Rohim, jawab Adi. Sejenak Pak Rohim terdiam. Mungkin mencoba mengingat-ingat di warung mana mereka pernah makan bakso. Padahal di desa Nenek, hanya ada beberapa warung bakso saja. Maksudnya, warung yang ada di kanan jalan itu, yang tempatnya di tengah sawah, tanya Pak Rohim serius. Iya Pak, jawab keempat anak muda itu kompak. Pak Rohim dan Nek Ija saling berpandangan. Begitu mereka mengatakan iya. Tak menjawab kata-kata mereka berempat yang memuji-muji jika baksonya sangat enak. Kalian yakin makan di tempat itu tadi? Tanya Nek Ija. Iya Nek, emang kenapa? Tanya Adi. Itu, bukannya warung baksonya sudah lama tutup Mas. Udah lama tak ada yang jualan, terang Pak Rohim, yang tentu saja mengagetkan mereka. Ah, Pak Rohim bercanda teriak Ahmad. Beneran Mas, warung itu sudah lama tutup. Bangunannya saja sudah banyak yang rusak. Jadi tidak mungkin kalau ada yang jualan di sana, jawab Nenek. Tapi beneran, kita jajan di sana Pak. Kita saja masih merasa kenyang kok. Lagi pula tadi, aku bayar pakai uang 100.000. Ini aku ada kembaliannya, jawab Adi sambil merogoh kantongnya. Dikeluarkannya uang kembalian dari warung bakso tadi. Namun yang dia tunjukkan hanya daun nangka yang sudah kering. Adi dan semua yang ada di ruangan itu tentu saja terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan nyata, jika tadi yang menerima kembalian uang 10 ribuan, 3 lembar. Sekarang yang ada, malah daun nangka kering di kantongnya. Ini malam Jumat Kliwon Pak. Pantas saja mereka melihatnya, kata Nek Ija kemudian. Dua orang parubaya itu lalu bercerita, jika memang sering ada yang jajan di tempat itu. Biasanya orang jauh. Dulu warung itu memang sangat laris, yang memiliki orang dari kota, dan mereka tinggal di sana. Warung baksonya juga terkenal enak, namun tak lama warung itu tutup. Menurut kabar yang beredar, pemilik warung tak tahan dengan penghuni lain di rumah itu. Jadi di belakang warung terdapat rumah untuk tempat tinggal mereka. Sering setiap malam mereka melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan. Juga ketika tidur sering diganggu, diseret-seret dari kasur atau dikitik-kitik. Yang terakhir kali mereka dengar, anak si pemilik warung yang masih kecil sampai kesurupan. Dalam cara caunya, si anak menyuruh agar mereka pergi dari rumah dan warung itu. Dan sudah banyak orang pintar mereka datangi untuk membantu mengusir makhluk itu. Namun ternyata ia tak mau pergi. Karena tak tahan, si pemilik meninggalkan warung itu terlantar. Ditumbuhi ilalang dan bangunan menjadi rusak. Dan setiap malam Jumat Kliwon, konon katanya banyak orang lewat yang bukan berasal dari daerah sekitar sering melihat jika warung itu buka, lalu tergoda untuk jajan di sana. Dan bersyukur mereka berempat masih selamat, begitu kata Pak Rohim. Lalu apa yang mereka makan tadi? Dan pantas saja, sepanjang menyajikan makanan tadi, pelayan tak pernah tersenyum. Bahkan wajahnya tampak pucat pasi. Berempat mereka hanya terbengong-bengong, bingung apa yang sudah masuk dalam perut mereka. Menyesal, Adi tak menurut nasihat ibunya agar tak pergi. Jadi seperti ini kejadiannya. Semoga mereka akan baik-baik saja. Sekian cerita ini. Terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi, atau ingin menjadi narasumber langsung,
kalian bisa langsung menghubungi kami. Dan jangan lupa juga subscribe channel lain kami. Linknya ada di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.